Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada channel Laptop Layak Ulas bersama saya Abdul Jabar. Dan pertama-tama ucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ya. Ya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu laptop gaming. Laptop gamingnya itu dari Asus, jadi jelas pasti ROG. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita intro dulu ya. Ya, laptop gaming ini kita langsung cus ya ke channelnya. Jadi kita reaction dulu. Terus G14 2024 G14 G14 sama aja lah ya. Sebuah laptop Asus Zephyrus. Nah, ini adalah Asus Zephyrus G14 ya, tapi tahun 2024. Jadi ini sudah pakai Ryzen 8000 series AMD, jelas AMD Ryzen 8000 series ya. Jadi paling baru untuk seri dengan looks yang beda banget dari AMD, prosesornya AMD. Hadir dengan form factor yang makin tipis dan ringan serta bobot hanya di 1,5 kg. Ya. Spesifikasi utamanya nggak main-main, laptop gaming satu ini pakai CPU terbaru dari AMD, yakni AMD Ryzen 7 8845. Nah, prosesornya itu sudah AMD Ryzen 7 8845HS. Ya, jadi sudah 8000 series. Nah, ada logo Ryzen AI dan HS, jadi HS seri High. HS Hawk Point berbasis Zen 4 berfabrikasi 4 nanometer TSMC yang disandingin sama GPU RTX 4050 di form factor yang setipis ini. Setipis ini loh ya, masuk kelas ROG, bukan ROG Flow lagi tapi Zephyrus loh. Dan satu hal lagi yang menarik dari spesifikasinya, yaitu prosesor Ryzen 8000 series yang dipakai ini tentunya udah didukung dan dedicated AI chip yang sebenarnya ini tuh jadi yang pertama di prosesor X86 kalau kalian belum tahu ya. Nah, selain spek, ketipisan dan bobotnya, laptop ini juga bawa perubahan di bagian covernya. Kalau yang dulu pakai Animatrix kan, kini berubah jadi cuma ada aksen LED bergaris gini yang namanya slash. Jadi di belakang itu ada aksen LED ya. Terus yang diberi nama apa Asus ya, slash lighting. Looks tuh lebih cool dan futuristik ya. Secara build quality no problem, kokoh, solid dan gak kaleng-kaleng walaupun form factor-nya cuma sekecil ini. Lanjut kita ke bagian layar yang udah di-upgrade juga sama si Asus, dimensinya 14 inch doang emang, tapi pakai ROG Nebula display bro, alias jadi apa, LCD-nya itu atau layarnya itu ukurannya 14 inci dengan displaynya itu ROG Nebula. LED beresolusi 3K 2880 x 1800 yang ini udah 100% di resolusinya 3K plus tersertifikasi Pantone validated dan udah support Dolby Vision sertifikasi Pantone dan DCI-nya tadi sudah 100% ya sRGB. Pokoknya urusan layar mah laptop ROG top class lah maksudnya. Refresh rate-nya 120 Hz dengan 0,2 millisecond response time. Refresh rate-nya itu 120 Hz ya, jadi bukan kaleng-kaleng layarnya. Yang menurut gua udah oke banget buat dipakai game-game kompetitif, responsif dan pastinya akan lebih smooth aja gitu. Lanjut ke bagian keyboard yang feeling gua rasa intinya nyaman buat ngetik ataupun gaming, udah oke lah dengan touchpad yang terasa cukup lebar buat kelas laptop 14 inch. Oh ya, backlightnya ini cuma ada satu warna doang ya, alias nggak per key atau dibagi ke beberapa zona doang. Untuk I/O port, tentu karena ini platformnya AMD, laptop ini nggak dilengkapi Thunderbolt 4. Tapi sebagai gantinya, laptop ini udah dibekali USB 4 Type-C yang udah support di P1 point. Jadi untuk portnya itu tidak ada USB Thunderbolt 4, tapi USB-C-nya itu sudah USB 4 tipe C ya. Jadi lumayan lah, aman lah. Serta power delivery. Selain itu ada juga HDMI 2.1 FRL, 2 USB Type A 3.2 Gen 2, micro SD card reader UHS 2 dan 1 USB Type C 3.2 Gen 2 yang juga udah support DP. So udah lengkap lah hitungannya untuk laptop gaming compact kayak gini. Dan lihat di sini Asus kasih konektor charger baru yang namanya Asus Slim Power Jack.
yang katanya potensinya tuh lebih gede ketimbang sekedar port power delivery yang biasa dipakai laptop tipis semacam ini. Konektivitasnya udah pakai Wi-Fi 6E serta dipakai yang katanya potensi. Jadi ini adalah port terbaru dari Asus yang diberi ke Asus ROG Zephyrus G14 ya. Ini tuh lebih gede ketimbang sekedar port power delivery yang biasa dipakai laptop tipis semacam ini. Konektivitasnya udah pakai Wi-Fi 6E serta Bluetooth 5.3 ya. Storage-nya 1 TB dengan speed read di 5000 mAh. Storage-nya itu sudah SSD NVMe 1 TB Gen 4 ya. Speednya itu 5000, weight-nya itu 3000. Disediakan lagi upgradable option sama si Asus. Satu sisi gua mewajarkan ya, karena emang ya ini udah sempit coy, 14 inch, makin compact lah kan bentuknya di 2024 ini. Betul, dan otomatis cooling system yang dirancang juga udah kompleks. Jadi wajar aja kalau misalkan mereka nggak cooling system. Kita coba lihat ini guys, lumayan 3 kipas ya. Jadi 3 kipas ini total itu ada 3 heat pipe ya. Satu kipas untuk ini seru ini ya. Yang dua fan itu untuk prosesor dan GPU ya. Yang dirancang juga udah kompleks. Jadi wajar aja kalau misalkan mereka nggak kasih opsi upgrade buat SSD-nya. RAM-nya juga nggak ada upgrade ya, karena dia pakai onboard LPDDR5X yang udah jalan 6400 MHz. Bagusnya itu sudah LPDDR5 ya, onboard, jadi mantap lah. Kalau bisa dimaklumi kalau LPDDR5 onboard nggak ada masalah, nggak ada. Yang buat penggunaan multitasking, pindah-pindah apps, gua rasa kenceng parah, nggak ada lag dan experience-nya tuh kerasa maksimal ya. Oh ya, gua ini salah satu orang yang jujur jarang banget bahas kualitas audio di sebuah laptop. Sekali bahas, berarti laptop itu benar-benar punya kualitas audio yang benar-benar cakep, termasuk laptop gaming satu ini. Suaranya tuh menggelegar banget, bassnya deep, soundstage-nya luas, serta punya separasi audio yang mantep banget. Detail dan pemisahan frekuensi low, high itu rapih, mirip banget sama karakter audio si MacBook ya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih baik. Penempatan speakernya ada di kanan kiri keyboardnya dan menghadap ke atas. Jadi sama sekali nggak ketahan sama sesuatu ya suaranya. Benar-benar kuat, menggelegar, dan yang terpenting di sebuah laptop performance, pertama pastinya kita lakukan pengujian stress test kayak biasa. Pakai Cinebench R23 yang kita loop 10 kali berturut-turut dengan suhu ambient di 25 derajat Celcius. Dan hasilnya ini kita coba compare. Jadi dia coba looping di Cinebench R23 10 kali. Jadi suhu CPU nya itu di 49. Nah, ini performa dari Zephyrus G14 yang sudah dari generasi 6 sampai generasi dari 6000 series sampai ke 8000 series ya. Itu multi-core, single core. Jadi jelas G14 ini ada lonjakan performa yang lumayan signifikan. Bisa dilihat kan ya, ini walaupun kelasnya ada di Ryzen di multicore-nya ya. Dia tuh udah mampu lewatin ROG Zephyrus G14 yang kita review kemarin, yang pakai Ryzen 9 kelasnya tuh di banyak sisi, baik itu multi-core, single core, ataupun bahkan konsistensi performa. ROG Zephyrus G14 2024 ini lebih unggul, meskipun dengan suhu yang gua akuin agak panas ya. Di peak performance-nya nyentuh 95,1. Suhu dari laptop ini sampai 95 ya ketika di looping 10 kali tadi di Cinebench R23 derajat Celcius coy. Cuman kan itu di satu titik doang, setelahnya ya dia tuh suhunya aman turun ke sekitar 85, 86, 88 derajat Celcius. Toh yang terpenting itu nggak mempengaruhi nilai konsistensi performa yang dihasilkan. So no problem lah ya menurut gua. Selain itu, AMD Ryzen 7 skornya itu 17.000 rata. Ini pun punya power efisiensi yang bagus banget, beneran bagus. FYI aja, wajib kalian tahu ini laptop mau dicolok charger ataupun enggak, performanya tetap segitu-gitu aja, alias nggak ada drop performance yang jauh banget baik saat dipakai
Jadi performa laptop ROG Zephyrus G14 ini ya, mau dimaini sambil cas atau tidak, performanya itu tetap. CPU itu performanya tetap masih dapat 50 sampai 69 fps ya. Gaming ataupun buat sekedar tes Cinebench R23 ya. So buat gua pribadi, penggunaan sistem pendinginan yang Asus namain ROG Intelligent Cooling di laptop ini yang paket 3 fan ini tuh, itu udah beneran works, beneran berfungsi dengan baik untuk bisa jinakin si prosesor AMD Ryzen 8000 series di laptop ini. Sekali yang ngepick di atas suhu rata-rata, nggak lama dia bisa nurunin suhunya ke suhu yang nggak segitunya panas untuk jaga konsistensi performa si laptop ini ya. So it's good point lah buat Asus ROG Zephyrus G14 2024 ya. Dan oh ya, satu lagi, karena dia tuh udah mendukung teknologi Ryzen AI mirip sama si Ryzen 7040 series, otomatis untuk beberapa workload software yang di Ryzen 7040 series, otomatis untuk beberapa workload software yang base itu emang pakai AI, nah ini dia bisa lakuin proses demo AMD Ryzen AI. AI-nya itu di chip Ryzen AI-nya itu sendiri tanpa membebani kinerja si prosesornya, dan otomatis juga bakal ambil resource daya yang dikit banget Ryzen AI teknologinya itu. So si sistemnya ini makin pinter tapi tetap efisien punya ya. Lanjut untuk performa gamingnya, buat sekelas laptop gaming compact 14 inch gua rasa itu udah kenceng banget. Di game AAA native resolution 3K game Nah, F1 ini 2022 di settingan high, performa dia game dapat di 85 dari fps Asus ROG Zephyrus G14 average. Lanjut ke game buatan CD Projekt Cyberpunk 2077 di settingan high sanggup raih FPS up to 50-an fps. Ini native 3K ya. Sementara kalau kita turun ke medium dapat ke sekitar 55 sampai 60-an fps atau naik sekitar 10-an fps. Udah oke lah ya performanya buat sekelas laptop gaming compact kayak gini. Ya meskipun agak kerasa sedikit panas sih jujur pas gua mainin laptop dengan waktu yang cukup lama. Harus digarisbawahi, dengan waktu yang cukup lama, kisaran 4 jam ke atas deh, itu tuh mulai kerasa tuh anget-anget di keyboardnya. Bisa kalian lihat juga di MSI Afterburner-nya, suhu GPU-nya pun sempat di atas 85 derajat Celcius di beberapa titik doang. Saat gua mainin game berat kayak Cyberpunk 2077, itu di game AAA ya. Kalau di game kompetitif gimana? Kayak Valorant itu kan tentu aman, refresh rate tinggi juga bikin experience game ini di Valorant ya. Suhunya pun gak setinggi pas main game AAA go. Dan pastinya dengan spek kayak gini, apalagi ada AI-an, gua juga uji rendering test di laptop ini. Pertama pakai Premiere Pro 2023 dengan skenario yang biasa kita pakai, 4K 1 menit H264 dengan triple layer effect. Hasilnya, nah ini hasil rendering, formal renderingnya tuh bisa didapat dengan kualitas video Full HD 4K Full HD 4K H264 1 menit 21 detik ya. laptop ini cuma habisin waktu render selama 1 menit 21 detik aja. Lebih unggul lagi-lagi dengan dibanding ROG Zephyrus tahun lalu yang udah pakai Ryzen 9 series kelasnya coy. Nice ya. Lanjut ke battery test. Secara teknis laptop ini didukung baterai itu 73 Wh. Skenario modern office battery saver, Wi-Fi on dengan performa GPU mode standar, laptop ini mampu bertahan sampai 3 jam 45 bisa menit. bertahan 3 jam 45 Buat menit. laptop gaming sih ini udah cukup ya hitungannya, enggak yang boros-boros banget. Terakhir kita ke kesimpulan, apakah sebegininya worth it laptop Asus ROG? Nah ini sudah masuk kesimpulan ya. Jadi menurut gua sih ini ada satu poin yang saya mau bahas juga di sini, itu tadi ini salah satu yang poin seru yang dari laptop ini itu yang memiliki 3 fan ya. Jadi 3 fan dengan berarti 3 heatpad juga. Jadi dia itu bisa mengendalikan panas lah dari yang dihasilkan oleh prosesor ini. Jadi kita lihat fan yang di tengah itu yang kecil itu dia mengarah ke sini. Nah, ini dia mendinginkan VRAM dari prosesor maupun VRAM dari untuk GPU. Yang kedua dual fan ini, yang dua
dual heat juga ya, masing-masing menginginkan prosesor dan CPU. Jelas itu, jelas dia tidak cuma di sini tadi tidak terlalu disinggung ya GPU apa, tapi kayaknya RTX karena di label laptop ini tadi ada stiker RTX, jadi kita mau lihat. Oh, dia tidak terlalu bahas RTX nya ya. Oh ini, nah RTX GeForce pasti dia harusnya pakai RTX sih. Kita tunggu dulu ya, kita lihat dulu.